Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin mengajak kita semua merenungkan tentang memahami, mengerti sebagai tindakan kasih. Menurut saya juga kita memang semua juga sadar dan tahu bahwa definisi tentang cinta, kasih itu begitu luas dan begitu sering disalahpahami juga pada saat yang sama karena luasnya. Tetapi juga sebetulnya begitu sederhananya sampai seringkali kita justru melewatinya. Maka saya ingin merenungkan salah satu aspek dari cinta, salah satu aspek dari kasih, yaitu mengerti, memahami. Kalau kita mengasihi, kalau kita mencintai, kita berusaha untuk lebih memahami, lebih mengerti orang yang kita kasihi. Entah itu sahabat, entah itu pasangan, entah itu anak, entah itu orang tua. Karena sebetulnya mengasihi adalah memahami. Mengasihi adalah mengerti. Apa yang dimengerti? Yang dimengerti adalah perjuangannya, kegelisahannya, kekhawatirannya, impian-impiannya, kehebatan-kehebatannya. Dan karena dimengerti, maka orang itu sungguh-sungguh merasa utuh, merasa menjadi pribadi sempurna. Karena kekurangannya dimengerti, kekurangannya diterima, tetapi juga kelebihannya dihargai, kehebatannya, juga mimpi-mimpinya yang terdalam. Dan disitulah orang merasa bahwa dia dicintai, dia dimengerti, dia dihargai. Maka mencintai itu sama saja dengan mau mengerti lebih dalam. Mau memahami dan menerimanya seutuhnya. Bukan hanya permukaannya, bukan hanya yang baik-baik saja. Di situ berarti memberi kesempatan kepadanya untuk mengungkapkan diri seutuhnya, sepenuhnya, dengan bebas dan penuh sukacita. Bahkan seluruh proses yang dia lalui, jatuh bangunnya, bisa dia ungkapkan. Karena itu, mencintai juga berarti memberi kebebasan kepadanya untuk sungguh-sungguh mengaktualisasikan dirinya. Dan itu hanya mungkin kalau kita yang mencintainya siap memberikan diri sepenuhnya untuk menerima dan memahami dia apa adanya. Karena itu sikap dasar untuk bisa mencintai adalah kesediaan untuk mengerti lebih dalam. Kalau Anda tidak mempunyai kesediaan untuk mencintai lebih dalam, Anda tidak bisa mencintai. Karena sebetulnya mencintai adalah sebuah keterbukaan hati sekaligus niat baik untuk mengerti lebih banyak, untuk mengerti lebih dalam. Dan itulah kasih. Karena itu kemudian kita menawarkan waktu, kita menawarkan kesempatan, kita menawarkan kenangan bersama-sama. Supaya memang bisa mengalami apa saja yang dia lalui. Isi hatinya, kegelisahannya, harapan-harapannya, cita-citanya, ketakutan-ketakutannya. Dan semuanya bisa ditampakkan secara bebas dan kita terima, kita mengerti. Itulah namanya cinta yang sebenarnya. Dan karena itu seorang yang mencintai selalu menawarkan persahabatan. I offer you my friendship. Karena itu dengan persaudaraan, persahabatan itulah kita kemudian lebih mengenal secara lebih mendalam. Dan di situ pengertian juga penerimaan menjadi lebih nyata. Dan orang yang kita kasihi, orang yang kita mengerti, orang yang kita tawari persaudaraan, pertemanan, menjadi sungguh-sungguh pribadi yang bahagia, utuh, dan bebas, tidak takut untuk dinilai, untuk ditolak.
Namun di situ berarti mensyaratkan penyangkalan diri. Saya menyangkal diri sendiri untuk kemudian memberikan diri, menyediakan diri untuk mengerti lebih banyak. Dan pertama kali yang harus disangkal adalah paham saya, pikiran saya tentang orang itu. Karena itulah yang menghambat kita untuk mengetahui orang itu lebih dalam. Yang harus disingkirkan adalah penghakiman kita, penilaian kita atas orang yang kita kasih itu. Oh, dia ini begini, pasti kalau saya begini dia pasti begitu. Itu yang menghambat kita untuk mengetahui orang yang kita kasihi lebih dalam, lebih detail. Dan itu juga yang menghambat kita untuk bisa menerima orang yang kita kasih itu apa adanya. Maka Tuhan Yesus itu benar sekali. Beberapa prinsip untuk bisa menjadi murid Yesus, pertama adalah menyangkal diri. Yang kedua adalah jangan menghakimi. Karena dua itulah yang membuat kita tidak bisa mengasihi. Dua kualitas itulah yang membuat kita tidak mampu mengetahui lebih dalam sahabat kita, saudara kita, pasangan kita, anak-anak kita, orang tua kita. Maka harus ada sikap dasar di dalam diri kita, yaitu penyangkalan diri, terutama penilaian kita terhadap orang tua, pasangan, anak, saudara, teman. Dan kemudian dari situ membuka diri untuk mengetahui lebih dalam, memahami lebih baik orang-orang yang kita kasihi. Dan kemudian menerimanya dengan penuh sukacita. Di situ ada koneksi, ada connected, peristiwa yang terhubung. Sehingga saya dan dia sungguh-sungguh makin satu, makin memahami satu sama lain. Apa yang dulunya menjadi persoalan, dengan memahami dan menerima lebih dalam, bukan lagi persoalan. Dan disitulah kemudian makin satu, makin satu, makin satu. Dengan cara seperti itu, sebetulnya kita mengurangi kesepian-kesepian yang kita alami karena kita merasa terpisah dengan orang lain. Merasa tidak memahami dan tidak dipahami. Seringkali orang geleng-geleng kepala. Saya sudah bergaul lama dengan orang ini, tapi kok seperti saya tidak bisa mengerti dia. Tetap tidak bisa ketemu apa yang sebetulnya ada di balik semua yang dia katakan, semua yang dia lakukan. Siapa sebetulnya dia ini? Disitulah langkah yang menentukan apakah kita mau kemudian berusaha lebih memahami orang itu, yang kemudian berarti orang yang kita kasihi, atau kemudian give up. Oke lah, sudahlah, saya tidak akan bisa mengerti dia. Dan di situ terjadi disconnected, keterpisahan. Maka mengasihi adalah kesediaan hati untuk lebih memahami, untuk lebih mengerti, dan kemudian bisa menerima sepenuhnya dengan penuh sukacita. Dan itulah kasih, itulah cinta. Tetapi memang syaratnya adalah menyangkal diri. Terutama menyangkal penilaian-penilaian dan gambaran konstruksi psikologis tentang orang itu yang ada di kepala kita. Supaya kemudian kita bisa lebih terbuka dan melihat yang selama ini kurang bisa kita lihat. Namun memang kita sadar, untuk bisa lebih memahami, lebih mengasihi, itu butuh kerendahan hati. Perlu mengatakan kepada diri sendiri bahwa yang saya ketahui tentang dia belum sepenuhnya, hanya sebagian. Dan karena itu perlu mengetahui lebih dalam. Dan karena itu bisa menerima dia lebih baik. Itulah sikap dasar untuk bisa mengasihi, untuk bisa memahami dan menerima. Dan itu perlu dilatih. Karena seringkali kita tidak sadar bahwa pengertian-pengertian kita, paham-paham kita tentang orang lain itu tidak sepenuhnya bisa dipercaya. Baru sebagian tentang orang itu. Masih perlu ditambah segi-segi yang lain yang masih luas, masih banyak. Sekali lagi dibutuhkan kerendahan hati dan niat baik untuk belajar lebih banyak, mengerti lebih banyak. Itu berarti harus menyangkal diri, berani memberikan waktu, berani memberikan kesempatan supaya kita mengerti lebih banyak, menerimanya, dan kemudian berbahagia bersamanya. Itulah cinta.
Karena itu kalau mencintai tetapi tidak punya waktu, mencintai tetapi tidak mau belajar lebih banyak tentang orang yang kita cintai, sebetulnya bukan cinta atau belum cinta. Namun kita perlu sabar. Ingat, dalam mencoba untuk lebih memahami, lebih mengerti, lebih menerima, kita juga perlu handle ourselves with care because we are love. Tuhan memberkati.